Guys, emang masih zaman ya kuliah jurusan kesehatan masyarakat. Jadi di video kali ini kita bakal bahas jurusan kesehatan masyarakat. Apa sih sebenarnya jurusan kesehatan masyarakat dan gimana prospek masa depannya? Apa mereka tuh cuma jadi juru pengobatan alternatif doang? Halo sobat-sobat yang terdidik sekalian. Jadi kali ini gua bakal bahas jurusan yang banyak diambil sama kalian yang berminat di bidang kesehatan publik. Bahkan para dokter pun banyak yang ngambil jurusan ini loh. Gua bukan tenaga medis, tapi punya insight tentang profesi kesehatan ini dari calon istri gua. Sebelum kita mulai video ini, di channel ini gua biasa bahas soal konten edukasi, keuangan personal, dan juga psikologi positif. Buat kamu yang ngerasa konten macam ini tuh cocok buat kalian, jangan lupa buat subscribe channel ini ya. Dan juga buat kalian yang merasa video ini bermanfaat buat kalian, atau mungkin teman kalian, jangan lupa buat like dulu videonya, dan juga share ke teman kamu yang butuhkan ya. Oke, jadi sebelum kita masuk lebih dalam lagi di jurusan ilmu kesehatan masyarakat ini, kamu pasti masih bertanya-tanya sebenarnya kesehatan masyarakat ini tuh ngapain? Belajar apa? Kita jelasin dikit ya. Jadi kesehatan masyarakat itu ilmu memahami kondisi kesehatan masyarakat di berbagai kondisi lingkungan. Jadi kalau misalnya kesehatan itu pemeriksaan kesehatan individu biologis, kalau ini tuh kesehatan masyarakat dalam konteks lingkungannya yang membuat dia sehat itu apa. Nah, kalau kesehatan masyarakat belajar apa? Ya intinya orang kesehatan masyarakat itu mempelajari pola perilaku hidup sehat masyarakat itu sendirinya. Jadi dia mengenali berbagai penyakit yang ada di lingkungan tersebut, menghitung nih besaran distribusi penyakit, juga menghitung kondisi kesehatan itu secara angka. Jadi mereka nggak personal ya. Kalau kayak pandemi dan kawan-kawan ini sebenarnya subjek pembelajaran dari kesehatan masyarakat ini. Ahli kesehatan masyarakat itu nantinya jadi punya peran penting dalam pemecahan masalah-masalah kesehatan dalam masyarakat, termasuk pandemi COVID-19. Jadi nggak cuma dokter doang. Dalam arti lain, jurusan ini tuh bakal memberimu bekal buat melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi sesama umat manusia. Berjasa banget ya. Jadi kita udah punya gambaran seenggaknya itu kesehatan masyarakat itu ngapain. Tapi kalau kita mau gambaran yang lebih jelas lagi, kita akan masuk ke konsentrasi area pembelajaran dari kesehatan masyarakat. Jadi ini cukup banyak ya. Cuman yang pertama itu manajemen asuransi kesehatan. Jadi ya sesuai namanya ya, dia tuh asuransi kesehatan, pengelolaan bisnisnya gimana. Terus ada juga administrasi dan kebijakan kesehatan. Jadi ini lebih ke pemerintahannya, ke organisasi publik, gimana cara menjaga kesehatan masyarakatnya melalui regulasi, melalui kebijakan, bukan melalui pengobatan langsung, tapi melalui regulasinya. Terus biostatistik, jadi ini fokus statistikanya, tapi ini untuk masalah kependudukan masyarakat. Ada juga informatika kesehatan, jadi ini fokus penggunaan teknologi informasi untuk keperluan kesehatan. Ada juga epidemiologi, ini yang sering muncul di TV selama pandemi COVID-19. Jadi ini ya fokus penyebaran penyakit dan pola kesehatan. Memang sih kebanyakan yang jadi epidemiolog handal itu ya orang-orang dokter ya. Tapi ini tidak menutup kemungkinan menjadi guru besar di sini. Terus ada juga promosi kesehatan, ini yang paling banyak ya. Jadi ini fokus ke pendidikan kesehatan di masyarakat. Terus ada kesehatan reproduksi. Jadi ini fokus kesehatan dan kesejahteraan fisik orang-orang berhubungan dengan reproduksi. Jadi secara masyarakatnya ya, karena ini kita bicara di kesejahteraan masyarakat, reproduksinya gimana. Terus ada juga kesehatan lingkungan. Jadi ini fokusnya tuh relasi antara manusia dan lingkungan itu supaya seimbang dan saling menyehatkan satu sama lain. Terus yang terakhir ini juga cukup populer sekarang dan bahkan ada jurusannya sendiri, ini keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi ini fokusnya itu penjaminan keselamatan lingkungan kerja ya. Jadi secara umum juga tuh kesehatan masyarakat itu punya profesi tertentu ya. Tapi memang banyak sih lingkupnya. Tapi ya kalau mau dibagi secara umum, pekerjaan yang paling banyak diambil oleh orang kesehatan masyarakat itu profesi yang pertama adalah penyuluh kesehatan. Jadi sesuai sama yang udah dijelasin sebelumnya, ya memang dia itu penyuluh kesehatan itu orang yang terjun langsung ke masyarakat menyampaikan pesan-pesan supaya masyarakat tuh ya bisa sehat. Lalu ada juga ahli K3 umum ya, jadi ini ya menjaga kesehatan dan juga keselamatan kerja khususnya pada lingkungan perkantoran dan juga proyek. Nah selanjutnya kita udah punya gambaran ya secara besar KM tuh belajar apa. Nah kalau itu kita udah bisa masuk ke topik yang cukup menarik ya. Selanjutnya kita akan bahas masalah gaji. Jadi kalau kita sebelum bahas gaji itu nggak afdol kalau kita nggak membahas biaya kuliahnya, karena kuliah itu kan investasi ya, investasi uang dan juga investasi waktu. Kalau investasi uang ya uang yang dikeluarkan pertama untuk investasi itu penting sekali jumlahnya. Nah kalau masalah biaya kuliah kesehatan masyarakat itu dari data yang gua ambil itu memang biaya kuliahnya itu wajar-wajar aja, karena mereka itu yang memang belajar
kesehatan tapi nggak membutuhkan banyak peralatan ya, nggak kayak kedokteran. Jadi biaya kuliahnya itu biasa-biasa aja, nggak mahal. Nah kalau udah jelas nih masalah biaya kuliah, kita bisa mulai masuk ke gajinya ya. Yang bener-bener gaji itu akan gua bagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah gaji per posisi senioritas, kemudian ada juga gaji rata-rata dari jurusan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Kalau masalah gaji per posisi senioritas, ini akan kita mulai dari yang paling bawah tentu aja ya, karena yang paling awal itu fresh graduate, entry level, maka kita akan bahas yang gaji entry level dulu. Jadi untuk level bawah atau entry level baru lulus itu mereka akan mendapatkan gaji 4 juta sampai 7 juta rupiah. Jadi ini batas bawahnya tuh ya memang standar, batas atasnya juga hitungannya baik ya. Memang mereka nggak sekuat kayak dokter gitu, tapi ya ini sebenarnya cukup reasonable untuk gaji di entry level. Apalagi kalau kita bicara yang favorit itu tempat kerja yang baik ya untuk orang KM ini ya, dari PNS atau institusi BUMN misalnya yang besar, perusahaan-perusahaan yang besar itu bisa menggaji untuk entry level di range 6 juta sampai 12 juta. Jadi ini memang untuk batas bawahnya memang rada kurang ya, tapi batas atasnya memang standar lah ya untuk gajinya ini. Nah selanjutnya karena kita udah bahas entry level, kita akan masuk ke level yang nggak junior lagi, jadi sifatnya sudah senior. Jadi kalau pekerjaan yang senior di sini ya senior untuk kesehatan masyarakat, tapi di sini bukan sebagai manajer, tapi ya ahli kesehatan masyarakat ya, itu bisa mendapatkan range gaji 20 sampai 40 juta ya. Jadi itu batas bawahnya itu baik, batas atasnya juga baik. Ini benar-benar senior untuk kesehatan masyarakat, biarpun kebanyakan akan berkaitan juga dengan keselamatan ya. Kalau udah di tingkat yang gaji segini ini nggak cuma kesehatan doang. Dan ini akan menjadi lebih menarik karena pada kasus-kasus tertentu mereka ini bisa menjadi advisor dan juga auditor K3 minyak dan gas. Dan kalau mereka sudah pada di posisi itu mereka bisa mengantongi gaji lebih dari 60 juta rupiah ya. Jadi ya karena kita bicaranya migas, apalagi ini ya menjaga sistem K3-nya, tentu aja taruhannya adalah nyawa dan uang ya. Kalau di migas itu kan besar sekali, jadi wajar kalau mereka bisa digaji besar, biarpun kemungkinan mereka ada di posisi itu tuh sangat kecil dan sangat sulit mencapai posisi itu. Jadi kalau kita udah bahas masalah senioritasnya, kita akan bahas lanjut ke gaji rata-rata kesehatan masyarakat. Dan untuk KM ini gaji rata-ratanya tuh ada di rentang 7,2 juta. Jadi angka yang standar untuk gaji kesehatan masyarakat ini, mengingat ya mereka banyak yang kerja di agen pemerintah dan juga banyak diterima juga di proyek-proyek ya sebagai K3 umum. Jadi ya wajar kalau angka 7,2 itu karena pekerjaan mereka cukup penting sehingga gajinya standar. Nah kalau kita udah ngelihat dari awal tadi, dari gaji per posisinya, gaji rata-ratanya dan juga biaya kuliah yang hitungannya wajar, kita melihat bahwa jurusan kesehatan masyarakat ini ya memang dari awal itu standar ya, sehingga untuk nilai gaji kesehatan masyarakat itu angkanya 7,6, ini bisa dibilang gaji standar. Selanjutnya kita akan membahas masalah kebahagiaan dari jurusan ini. Jadi kalau kita ngomong masalah kebahagiaan ya perlu kita bahas karena banyak banget orang yang gajinya udah selangit tapi merasa mereka itu stres, nggak kuat, pengen segera pulang, pengen segera resign. Itu karena kebahagiaan dari pekerjaan mereka itu sangat rendah. Oleh karena itu kita perlu bahas kebahagiaan ini dan gua akan bagi jadi dua. Yang pertama itu kebermaknaan atau meaningfulness dan juga kepuasan atau satisfaction ya. Jadi untuk kebermaknaan atau seberapa bermakna ini untuk orang kesehatan masyarakat ini sebagai penyuluh kesehatan terutama, dia akan mendapatkan angka 87. Kebermaknaan ini sangat baik ya, karena ya kebermaknaan itu biasanya tinggi untuk orang-orang yang pekerjaannya menolong, apalagi ini kan menolong sampai bisa menghindarkan masyarakat dari maut ya. Jadi penyuluh kesehatan ini memang ya wajar sekali kalau profesi kesehatan mendapatkan kebermaknaan yang bagus. Terus kita lanjut ke kepuasannya juga ini dia mendapatkan angka 75 dari 100. Nilainya ya baik ya, di atas standar. Itu ya karena memang untuk penyuluh kesehatan ini pekerjaannya itu kan sangat bermakna, dan untuk gaji bisa dibilang ya standar, dia nggak rendah. Jadi ya nggak ada alasan untuk membuat kepuasannya itu rendah, sehingga kepuasan di angka 75 di atas standar atau baik ini sangat make sense. Dan kalau kita udah ngelihat kebermaknaannya tadi ya, dari yang bermaknaan sangat baik dan juga kepuasannya juga baik, jadi nilai kebahagiaan untuk kesehatan masyarakat ini angkanya ada di 9,5. Jadi di bahagia sempurna. Jarang-jarang banget ada profesi atau lulusan yang bisa mendapatkan kebahagiaan yang setinggi ini. Selanjutnya kita bakal bahas masalah penyerapan. Ya kita bahas penyerapan soalnya kita udah tahu katakanlah gajinya oke, lalu kebahagiaannya juga mereka kerja happy, tapi begitu dilepas di dunia kerja mereka nggak dapat kerjaan, jadi pengangguran, beban keluarga. Makanya itu perlu kita uji dengan penyerapan ini. Dan yang pertama akan kita bahas itu outlook-nya atau pertumbuhan per tahun dari kebutuhan pekerjaan kesehatan masyarakat.
masyarakat. Dan ini outlook pertumbuhan untuk pekerjaan profesi penyuluh kesehatan sebesar 17% per tahun ya. Jadi angkanya itu memang luar biasa ya. Bahkan kalau kemarin mereview dokter itu pertumbuhannya itu nggak besar, karena emang dari dulu tuh dokter itu cukup. Tapi untuk kita bicara post COVID ini, malah yang banyak dibutuhkan tuh profesi penyuluh kesehatan ini ketimbang dokternya, karena lebih baik kan triasenya itu menyelamatkan sebelum terjadi. Jadi penyuluh kesehatan ini lebih dibutuhkan. Kalau kita bicara masa depan tadi outlooknya, masa sekarangnya dicek dengan apa? Yaitu pertama dengan angka persentase pengangguran. Jadi untuk angka persentase pengangguran dari kesehatan masyarakat itu ada di 3,9%. Jadi jumlah persentase pengangguran segini itu bisa dibilang sedang-sedang aja. Banyak yang lebih parah dan banyak yang lebih bagus juga. Tapi ya dengan kita ngelihat outlooknya yang kedepannya akan semakin tumbuh, kemungkinan angka ini akan turun ya. Terus gimana cara kita memastikan pengangguran ini di Indonesia? Itu kita tinggal cek aja di website lowongan pekerjaan. Dalam hal ini kalau gue search di Jobstreet itu angkanya ada di 3.000 lowongan untuk entry kesehatan. Jadi memang banyak sekali kebutuhannya, terutama kita bicara COVID begini, ini memang 3.000 lowongan itu ya memang sangat banyak dan mungkin akan lebih banyak lagi karena perlunya kesadaran untuk menegakkan kesehatan sebelum orang itu sakit. Nah itu kan udah kelihatan dari tadi kemungkinan orang KM ini kerja, dan kalau kita lihat ya memang kemungkinannya juga lumayan ya, mereka ini cukup terserap. Tapi sekarang bertanya lagi, orang kesehatan masyarakat tuh itu kan bisa kerja ya, lah itu kerjanya di mana? Nah kalau masalah kerja di mana, kita bakal bahas industri mayoritas. Jadi industri yang paling banyak menyerap lulusan kesehatan masyarakat itu yang pertama itu adalah industri rumah sakit. Jadi industri rumah sakit ya ini ya tempat pelayanan medis yang besar ya, mungkin udah kalian pada paham rumah sakit. Terus pemerintahan juga ini mayoritas meng-hire orang kesehatan masyarakat, tapi ya tidak sebagai PNS ya, nggak mesti jadi PNS tapi bisa jadi agen pemerintah saja. Lalu organisasi sosial ya tentu aja untuk menegakkan kesehatan, ini banyak juga akan menggunakan jasa dari lulusan kesehatan masyarakat ini. Terus yang paling banyak tentu aja penyuluh kesehatan ya, ini berurusan sama jasa pemberian penyuluhan kesehatan ke masyarakat. Jadi ini bisa menjadi agen, kontraktor atau hal-hal seperti itu. Nah itu kan sudah kelihatan ya mereka kebanyakan kerja di mana. Maka akan ada pertanyaan lagi, lah itu kan kerja doang, yang gajinya besar yang mana? Nah kalau masalah gaji yang besar itu akan kita bahas di industri terbaiknya. Jadi ini industri yang highest paying, yang paling bisa menggaji besar. Nah kalau industri yang paling bisa menggaji besar itu yang pertama itu di pemerintahan ya, entah jadi PNS atau jadi kontraktornya pemerintah, itu ya memang besar gajinya. Untuk lulusan kesehatan ini ada juga di riset kesehatan, ini juga menyerap lulusan kesehatan masyarakat ini. Tapi biarpun di Indonesia yang lebih dipercaya itu adalah suara dokter ya, tapi kalau sebenarnya orang kesehatan masyarakat ini juga bisa melakukan riset tentang kesehatan publik, dan ini memang bisa menggaji besar terutama di saat setelah post COVID ini. Kita bisa melihat memang kesehatan lebih dihargai sekarang, apalagi cara metode preventifnya itu juga lebih dihargai sekarang. Sehingga kalau kita melihat ya untuk jurusan kesehatan masyarakat ini variasi industrinya ternyata ya banyak juga, dia dari kerja di rumah sakit sampai di pemerintah, yang sosial juga organisasi sosial, bahkan yang gajinya besar juga mereka bisa meriset yang mostly ke pekerjaannya itu dia bisa berurusan juga dengan kedokteran. Jadi ya secara umum ya variabilitas industri untuk kesehatan masyarakat ini baik ya. Nah ini kalau kita recap dari pertumbuhannya, yang awal tadi itu pertumbuhannya cepat, melihat perkembangan trennya begitu, sehingga kita kalau lihat lowongan juga emang saat ini ya, sudah sangat banyak, penganggurannya yang sedang, dan juga variasi industrinya itu baik ya. Jadi mereka bisa bekerja di industri yang bisa menghidupi mereka, dan bahkan industrinya itu kan kesehatannya, jadi bisa dibilang akan selalu ada lah industrinya itu selama orang masih sakit. Kalau kita lihat nilai penyerapannya dari semua itu, nilai penyerapannya itu bisa dibilang sangat terserap ya. Jadi di angka 8,5 sangat terserap. Selanjutnya kita bakal bahas kemudahan. Kemudahan tuh apa? Ya intinya seberapa mudah, dan kalau kita harus jelaskan lagi, yang pertama ya seberapa mudah kamu menyelesaikan jurusan perkuliahan ini dari masuk sampai lulus, dan juga setelah lulus, lulusan KM ini apakah bisa mengaplikasikan ilmunya untuk ke dunia nyata tanpa harus menjadi pekerja sesuai profesi yang ditakdirkan dari awal. Jadi kalau kita ngomong yang pertama masalah kemudahan perkuliahannya, itu kita tinggal lihat dari beban studinya. Jadi jurusan kesehatan itu secara umum ya, ilmu kesehatan, dia itu ada di urutan 48 dari 90 jurusan yang diperingkatkan. Nah ini kalau kita ngelihat memang dia di tengah-tengah ya. Dia kalau yang dempet itu yang atas ada jurusan ilmu sejarah, terus di bawahnya ada akuntansi. Jadi akuntansi juga ada di tengah-tengah ya, nggak sulit banget. Kita bisa melihat secara perbandingan dan juga secara posisi dia di tengah. Jadi bisa dibilang ya kesulitannya itu sedang-sedang aja, nggak sulit tapi nggak mudah juga. Ada tantangan juga untuk belajar ini. Nah kita udah melihat ya dari awal tadi bahwa orang kesehatan masyarakat itu yang memang belajarnya banyak ya, dan dia juga memang kerjanya itu harusnya terjun ke masyarakat. Jadi ya
banyaklah orang, terutama masyarakat itu yang memahami peran kesehatan gara-gara orang kesehatan masyarakat ini. Tapi kalau kita disuruh memastikan lagi ya, fleksibilitas itu pekerjaan apa bisa diambil oleh orang kesehatan masyarakat tanpa harus menjadi praktisi di bidang penyuluhan kesehatan atau jadi orang K3. Itu yang pertama, mereka bisa menjadi dosen. Jadi dosen ini mengajar di kampus, dia tidak menyuluh ke masyarakat tapi ya mengajar ke mahasiswa. Itu ya, tapi harus punya kualifikasi minimal S2, bisa juga S3. Terus PNS ya, PNS ini ya Kementerian Kesehatan lah otomatis. Ini juga cukup idaman untuk lulusan KM ini. Kalau ada posisi lain ya bisa, biarpun less likely tapi mungkin. Terus BUMN juga, BUMN karena mereka istilahnya itu lingkungan kerja, maka orang KM bisa masuk ke sini sebagai orang safety atau orang K3. Biarpun nggak wajib seperti itu karena kenalan saya orang KM juga bisa kerja di finance. Terus ada juga posisi auditor. Jadi ini auditor mostly ya urusannya auditor sistem manajemen kesehatan dan juga keamanan ya, atau SMK 3. Itu orang KM ini banyak yang terjun ke situ. Terus orang SDM juga bisa, dia analis SDM, jadi ya berurusan dengan SDM perusahaan atau institusi. Orang KM bagus lah di situ karena mempelajari terkait manusia secara masyarakat juga. Terus bisa menjadi aktivis sosial. Jadi ini ya dia untuk kesehatan ya. Jadi urusan kesehatan ini bisa menjadi plan B juga buat orang kesehatan masyarakat. Sehingga kalau kita melihat dari awal sampai akhir masalah kemungkinan opsi yang mereka ambil, sebenarnya ya standar-standar aja ya. Jadi nggak istimewa banget, tapi ya cukup. Sehingga kalau kita ngomong fleksibilitas dari jurusan kesehatan masyarakat ini sedang-sedang aja. Dan kalau kita ngelihat nih dari beban perkuliahan yang sedang di tengah, nggak sulit, nggak mudah. Dan fleksibilitasnya di masyarakat juga ya nggak gampang, tapi nggak sulit juga ya. Makanya kita ngelihat nilai kemudahan dari KM atau kesehatan masyarakat ini ada di angka 8. Jadi cukup mudah lah dalam menjalani studinya. Nah, selanjutnya kita akan bahas masalah keberlanjutannya ya. Jadi keberlanjutan itu apa? Intinya seberapa aman lulusan KM ini di masa depan. Jadi intinya ya pertama itu ya seberapa mudah sih mereka mencari pekerjaan yang aman dan stabil. Terus yang kedua, kita nggak bisa melupakan gelombang otomasi. Sehingga kita juga harus pastikan seberapa mungkin sih pekerjaan lulusan KM ini digantikan sama robot. Jadi yang pertama kita akan bahas masalah stabilitas dari kerjaan kesehatan masyarakat, seberapa mudah mencari pekerjaan yang aman. Jadi seperti yang udah gue bahas sebelumnya, mereka banyak terserap di penyuluh kesehatan, agen pemerintah, dan juga K3 ya perusahaan. Jadi ya kita ngomong sih rata-rata mereka itu memang banyak juga yang terserap di institusi yang bisa memberi mereka pekerjaan terus-terusan. Tapi ya kondisi itu tuh tidak sebanding dengan lulusannya. Jadi lulusannya tuh cukup banyak untuk KM ini, sehingga banyak juga yang cuma jadi kontraktor berbasis proyek, sehingga nggak semuanya bisa mendapatkan rasa aman seperti yang mereka bekerja di perusahaan atau di pemerintahan ya. Jadi stabilitas kerjanya bisa dibilang ya sedang-sedang aja, nggak ada yang terkonsentrasi di pekerjaan yang aman. Yang di proyek juga nggak semuanya, jadi sedang-sedang aja. Selanjutnya kita bahas lagi yang lebih masa depan. Kalau masalah masa depan banget itu ya kita harus cek kemungkinan mereka digantikan sama robot. Jadi kalau masalah kemungkinan digantikan oleh robot, penyuluh kesehatan itu ada di 8%. Jadi ya kemungkinan otomasinya ada, cuma nggak terlalu berbahaya lah ya. Jadi kemungkinan aja ya, karena kalau kita masalah penyuluhan ini kan butuh banget manusia. Tapi dengan kondisi sosial media sekarang, cukup dengan gambar-gambar aja orang bisa yakin, dengan WhatsApp aja orang bisa yakin kemungkinannya itu untuk digantikan tetap ada, biarpun tidak berbahaya sekali. Jadi kita udah ngelihat dari stabilitas kerja yang sedang-sedang aja, dan juga kemungkinan digantikan robot yang memang ada biarpun nggak besar. Jadi kalau kita ngelihat keberlanjutan dari kesehatan masyarakat ini, itu ya berkelanjutan malah bisa dibilang ya, itu angkanya 8,3. Nah, kita udah sampai di ujung video kali ini. Kalau kita ngelihat dari awal banget sampai akhir, dari gaji sampai keberlanjutan, itu udah kelihatan angkanya dijembrengkan. Kalau mau dapat angka jurusannya tinggal di rata-rata. Jadi untuk kesehatan masyarakat ini mendapatkan nilai jurusan di angka 8,4. Wow ya, memang tinggi banget kalau kita bicara kesehatan. Dan kalau kita mau bandingkan ya sama jurusan-jurusan lain yang udah gue review, itu nilai hurufnya untuk tiernya kesehatan masyarakat itu ada di tier A. Jadi ya baik lah, ini udah di atas rata-rata dan baik sekali. Biarpun ada yang lebih hebat lagi. Jadi review ini gue cukupkan ya guys. Kalau masih ada pertanyaan silahkan tulis aja di komentar, nggak usah malu-malu. Kalau kamu merasa cocok dengan isi dari konten ini, jangan lupa buat kamu like dulu, lalu share video ini dan juga subscribe channel ini tentu aja. Buat kamu yang ngerasa video ini nggak sejalan dengan pikiranmu, atau bahkan merasa video ini ofensif buat kamu, nggak cocok, dislike aja nggak apa-apa. Gue ucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. See you in the next video. Bye-bye.